Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Malinawati dari kelas Ekonomi Syariah C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, terus dasar-dasar pada penelitiannya, serta desain penelitian pada pendekatan kualitatif. Langsung saja ya, untuk pertama yaitu pendekatan kualitatif pada kerangka epistemologi kualitatif. Jadi apa ya yang dimaksud dengan epistemologi? Jadi epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, terus sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Untuk ciri-ciri pendekatan kualitatif ini yang pertama yaitu latar ilmiah. Jadi melakukan penelitian pada latar ilmiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Terus selanjutnya manusia sebagai alat. Jadi pada penelitian kualitatif ini atau penelitian sendiri atau bantuan orang lain merupakan suatu alat untuk mengukur data utama ya. Selanjutnya analisis data itu secara induktif. Jadi dalam analisis ini digunakan karena beberapa alasan. Salah satunya yaitu proses produksi lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam suatu data ya. Selanjutnya itu kelemahan pada pendekatan kualitatif. Kelemahannya itu apa? Yang pertama yaitu kualitasnya tergantung pada penelitian ya. Terus produk subjektivitasnya tinggi, terus sulit mendapatkan informan. Jadi seperti itu untuk kelemahan-kelemahan pendekatan kualitatif. Selanjutnya yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pada umumnya digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial ya, dan dalam setting kajian mikronya, terutama terkait dengan tingkah laku yang biasanya sulit untuk diukur dengan suatu angka-angka. Jadi pada penelitian pendekatan kualitatif ini sulit diukur dalam sebuah angka. Karena apa? Yang tampak mengejala tidak selalu sama dengan apa yang ada di pikiran dan keinginan sebenarnya. Selanjutnya yaitu pendekatan kuantitatif. Apa tuh yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif itu? Jadi pendekatan kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifiknya itu dari sistematis, terus terencana dan terstruktur dengan jelas. Karakteristik pada pendekatan kuantitatif ini itu sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting. Terus penelitian berperan sebagai instrumen. Terus yang ketiga yaitu mencari makna di belakang atau perbuatan sehingga dapat memahami masalah atau situasinya. Selanjutnya yaitu tujuan pada pendekatan kuantitatif. Jadi tujuannya itu mencakup informasi tentang fenomena utama dalam penelitian. Untuk kelebihan dan kelemahan pada pendekatan kuantitatif ini, yaitu untuk kelebihannya itu bisa digunakan untuk meramal hasil analisis tidak didapat dengan akurat ya. Untuk kelemahannya yaitu tidak sesuai dengan realita yang terjadi dan akan menyebabkan penyesatan pada suatu informasinya ya. Terus selanjutnya yaitu perbedaan kualitatif dan kuantitatifnya. Jadi untuk kualitatif ini mengukur fakta objektivitas ya, sedangkan kuantitatif ini membangun realitas. Yang kedua itu fokus pada proses untuk kuantitatif, sedangkan pada kualitatifnya itu fokus pada suatu variabel. Terus yang ketiga yaitu bebas nilai, sedangkan kuantitatifnya yaitu nilai sekarang dan eksplisit. Selanjutnya yaitu desain penelitiannya, yaitu ada 3 ya. Yang pertama eksploratif, terus
deskriptif, terus testing. Untuk yang eksploratif ini itu dilakukan menggali lebih dalam mengenai sebuah topik ya. Untuk deskriptif yaitu ditujukan untuk menggambarkan suatu situasi yang ada. Jadi seperti itu. Untuk yang testing ini untuk menguji suatu untuk menguji suatu hipotesis. Terus pada jenis penelitian kualitatif ini ada beberapa jenis yang berdasarkan dengan tujuannya itu ada dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Untuk berdasarkan metode penelitian kuantitatif yang sering digunakan itu survei dan eksperimen. Selanjutnya itu penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menuntut banyak angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran serta penampilan hasilnya. Untuk hasil risetnya sendiri itu disertai dengan pemaparan banyak gambaran, tabel, dan grafik. Jadi untuk kita bisa membedakan antara antara penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini. Untuk pendekatan kualitatif tadi yaitu sulit diukur dengan suatu angka ya. Kalau pendekatan kualitatif ini menggunakan dengan angka-angka. Selanjutnya yaitu dasar-dasar penelitian. Jadi pengertian dari penelitian sendiri itu mencari kembali suatu pengetahuan ya. Untuk tujuannya itu untuk mengetahui dan membandingkan antara data yang dihasilkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, terus memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, terus memberi solusi atau jawaban yang tepat bagi masyarakat. Jadi untuk tujuannya itu ya. Yang selanjutnya itu jenis-jenis penelitian. Jadi jenis-jenis penelitian ini ada banyak. Salah satunya yaitu berdasarkan jenis datanya ya, tadi kualitatif dan kuantitatif. Untuk tahap-tahap penelitian ilmiah ini ada beberapa tahap ya, yaitu perencanaan. Jadi dalam perencanaan ini kita bisa pemilihan masalah, latar belakang, perumusan, terus tujuan manfaat, terus telah pustaka, kerangka teoritis, dan perumusan pada hipotesis. Yang kedua itu pelaksanaan. Jadi setelah ada rencana itu kita dapat melaksanakannya. Dalam tahap pelaksanaan ini kita dapat mengumpulkan suatu data, terus pengolahan data, analisis data, penafsiran hasil data, terus yang terakhir itu kesimpulan. Untuk tahap yang ketiga yaitu penulisan laporan. Dan penulisan ini terdapat karangan pembaca, kerangka isi suatu laporan, format, dan tata cara penulisan pada suatu ilmiah. Jadi seperti itu. Yang terakhir yaitu kita bahas desain penelitian pada pendekatan kualitatif. Untuk tujuan utamanya dalam penelitian ini yaitu untuk membuat fakta atau fenomena agar mudah dipahami dan memungkinkan suatu modelnya dapat dihasilkan hipotesis yang baru. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu pada model desain pendekatan kualitatif. Jadi ada model-modelnya ya. Yang pertama itu pada pernyataan masalah. Jadi rumusan modelnya akan diteliti sesuai dengan ketentuan ya.
Jadi ketentuannya itu kapan? Jadi ketentuannya yaitu sebelum melakukan tahap ketentuannya yaitu sebelum melakukan tahap lain. Yang kedua yaitu teknik samping. Jadi pada teknik samping ini di sini adalah terdapat teknik kesesuaian, penilaian, dan pola salju. Yang ketiga yaitu jenis data. Pada jenis data ini terdapat dua jenis data, yaitu primer, sekunder dalam suatu bentuk angka-angka. Selanjutnya yang keempat yaitu instrumen pengambilan datanya, yaitu menggunakan suatu wawancara. Yang kelima yaitu metode pengambilan datanya itu bisa melakukan wawancara, terus observasi langsung, serta bisa mereview dari suatu dokumen yang lainnya. Yang terakhir yaitu posisi teori, terus teknik penggalian data, dan analisis dalam pendekatan kualitatif. Terus untuk posisi teorinya, yaitu menurut Bahar, posisi teori pada pendekatan kualitatif ini harus dilakukan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan, yaitu ada dua, yaitu menemukan teori dari dasar dan memperluas teori yang sudah ada. Jadi seperti itu. Untuk teknik penggalian datanya, yaitu menggunakan prosedur yang ditempuh dalam proses pengumpulan data. Itu ada dua, yaitu tahap persiapan dan juga tahap pelaksanaan. Untuk analisisnya itu menurut Creswell, menurut Creswell, dalam penelitian kualitatif ini merupakan usaha penelitian memakai data baik berupa itu teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Jadi seperti itu. Cukup sekian dari pembahasan dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.